Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sambil saya buka videonya, kita mulai dulu dengan PowerPoint gitu ya. Jadi ini sedikit mengulas kembali sebenarnya. Ini contoh, misalnya saya mau jelaskan yang dimaksud dengan explanation text itu apa gitu. Kok berhenti? Gak apa-apa lah ya, kita ngambil video anak TK dulu supaya lebih gampang pemahaman. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct, but it's wordy and hard to read. It undermines the writer's message, and the word choice is bland. Grammarly's cutting-edge technology helps you craft compelling, understanding. Ntar ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita ganti ke video yang lebih ini. Nah, ini kita sedikit ulas kembali aja tentang teks eksplorasi supaya yang di layar juga lebih dapat gitu. Oke. Nah, jadi gini, kan sebenarnya dalam 1 bulan ke depan kita belajar teks kedua itu adalah teks eksplanasi. Jadi yang penting sebenarnya adalah bagaimana kita tahu batasan yang dikatakan eksplanasi. Terus kamu bisa tahu strukturnya. Baru yang bagian C ini adalah mengkonstruksi. Konstruksi itu kalau ada soal-soal atau bagian dari KD yang katanya bunyinya konstruksi, berarti kalian disuruh membuat sebenarnya. Membuat itu berarti dimulailah bagaimana kalian membentuk kemarin pernyataan umum, lalu deretan penjelas, baru disesuaikan dengan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi kemarin. Nah, kaidah kebahasaan eksplanasi kemarin itu kan ada fakta, ada opini yang terkait dengan penjelasan terhadap unsur alam. Nah, ini ya, teks eksplanasi itu adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam atau sosial yang ditulis menjadi pertanyaan bagaimana dan mengapa. Gitu. Jadi bagaimana misalnya terjadinya hujan, bagaimana terjadinya tsunami, mengapa gitu, supaya kita tahu pencegahannya. Atau misalnya bagaimana bisa terjadinya kalau dalam proses remaja itu antisosial. Gimana seorang remaja itu bisa punya sikap antisosial, mungkin karena terlalu fokus sama dirinya sendiri, sama gadgetnya gitu kan. Nah, itu juga proses yang bisa kita jelaskan lewat eksplanasi. Ada beberapa ciri eksplanasi. Pertama ada struktur yang terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Lalu penutupnya itu berupa interpretasi. Jadi sesungguhnya itu dia memuat informasi berupa fakta, lalu menjelaskan suatu kondisi fenomena. Jadi dia ada fakta, ada gagasan pokok. Nah, ini dia, fakta adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Jadi dia benar-benar ada tempat, ada waktunya, gitu ya. Selanjutnya, paragraf eksplanasi itu dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Jadi gagasan utama biasanya ya ada inti yang sifatnya umum, lalu ada gagasan-gagasan penjelas yang berupa fakta-fakta. Jadi faktanya itu sebenarnya ada gagasan penjelas, gagasan utamanya itu terdapat di definisi umum. Misalnya apa pengertian hujan, apa pengertian pelangi,
gitu kan, apa pengertian kekeringan gitu. Kenapa sih bisa terjadi kekeringan dan banjir pada waktu yang sangat dekat? Soalnya baru bulan kemarin banjir luar biasa, tiba-tiba bulan ini udah kering luar biasa gitu. Apa yang terjadi gitu kan? Nah, coba kita lihat ke ininya, video tadi. Nggak apa-apa ya, udah. Kok nggak nampak? Hah? Bukan. Tapi ininya terlihat deh. Dia ricis. Sebenarnya nggak tahu sih boleh apa nggak, tapi nggak apa lah ya. Kebetulan cuma ada nih videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak-anak hebat RA Perwanida? Semoga selalu sehat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan belajar dengan tema air. Ya, tema air, udara, dan api. Dan materi pada hari ini kita akan mempelajari tentang proses terjadinya hujan. Yuk, anak-anak yang hebat, yang soleh dan soleha, videonya bagaimana proses terjadinya hujan. Selamat menyaksikan. Hari ini matahari bersinar cerah. Matahari sangat bersinar. Waalaikumsalam Ustaz. Oh iya, iya iya. Nggak apa-apa. Lanjut aja, tapi anak sambil Iya nggak apa-apa. Sekarang semakin gelap. Coba turun saja. Karena awan sudah tidak kuat menentang tekanan air, akhirnya tetesan air menjadi tetesan hujan. Tetesan air hujan membasahi tanah, sungai, laut, danau, perumahan, jalan, dan seluruh permukaan yang ada di bumi. Baiklah anak-anakku, setelah tadi kita sudah melihat video cerita tentang proses terjadinya hujan, yuk dengarkan Bu Eva menyimpulkan tentang proses terjadinya hujan. Yang pertama, panas matahari membuat air laut ataupun air danau menguap ke awan. Dan uap air terkumpul di udara dalam bentuk awan. Setelah itu, awan yang terbentuk menjadi semakin besar, berat, dan hitam. Dan setelah itu, butiran-butiran air pun akan jatuh. Dan proses yang terakhir, terjadilah hujan. Nah, anak-anakku, seperti itu proses terjadinya hujan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat ya. Sekian dari Bu Eva. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan proses yang Dia juga kan? Iya, apa? Bisa? Anak yang di sini kan? Tapi di sini tuh. Itu semua. Ya. Apa kamu kerja apa? Kamu bisa? Mana tuh? Ya. Oh yang anggota. Boleh Pak. Oke Ustaz. Waalaikumsalam. Nggak nampak kok. Ya. Enggak. Nggak, nanti saya. Pergi.
Enggak sih, mungkin ini karena kualitas apanya sih? Bukan. Videonya juga nggak gitu HD. Iya. Terakhir, terjadilah hujan. Ini udah HD sih, Dan setelah itu, tapi tetap memang blur. butiran air pun akan jatuh. Dan prosesan Nah ini sih sebenarnya ekselonasi itu kan. setelah itu, awan yang terbentuk menjadi semakin besar, berat, dan hitam. Dan setelah itu, butiran-butiran air pun akan jatuh. Dan proses yang terakhir, terjadilah hujan. Nah, anak-anakku, seperti itu proses terjadinya hujan. Ya, jadi sebenarnya saya mau memastikan bahwasanya ketika kita misalnya buat urutan sebab akibat, kita harus jelaskan dulu ada konjungsi-konjungsi kausalitas. Misalnya awalnya air itu menguap, setelah menguap itu air itu menjadi butiran-butiran air. Karena butiran air itu berat, maka dia jadi awan dan jatuhlah hujan ke tanah. Nanti siklusnya akan berulang. Nanti ada siklus panjang dan siklus pendek sebenarnya. Ini versi STK-nya ya. Coba saya buat siklus hidrologi. Kondensasi. Apa kondensasi? Siklus. Nah ini namanya siklus hidrologi. Ini sering dijadikan sebagai alat untuk buat eksplanasi. Want to know the treatment, but don't know how? Don't worry, we're awesome here for you. Aduh, musika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Si. Kayaknya saya di file ada nyimpan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di sini kita akan belajar mengenai siklus hidrologi. Pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Nah, sebuah siklus pastilah mempunyai beberapa tahapan yang berangkai. Tahapan-tahapan tersebut apabila bergabung antara satu dengan yang lainnya, maka akan Sorry. terciptalah sebuah siklus. Dengan kata lain,
Siklus ini terjadi karena adanya tahapan-tahapan yang saling berkaitan satu sama lain dan bentuknya mengutar. Siklus hidrologi ini setidaknya memiliki 9 tahapan. Tahapan pertama dalam siklus hidrologi ini adalah evaporasi. Evaporasi merupakan istilah lain dari penguapan. Nah, penguapan yang mengalami terjadinya siklus hidrologi adalah penguapan dari air yang ada di bumi seperti samudra, laut, danau, rawa, sungai, dan bendungan, bahkan di area persawahan. Nah, semua air tersebut akan berubah menjadi uap air karena adanya pemanasan dan sinar matahari. Hal inilah yang disebut dengan evaporasi atau penguapan. Tahapan selanjutnya adalah transpirasi. Transpirasi adalah proses. Berarti kalau evaporasi air ya, transpirasi itu dari makhluk hidup ya. Evaporasi. Transpirasi ini juga. Coba diingat, nanti tahapannya saya suruh buat struktur sebab akibat. Nah, uap air ini juga akan terbawa ke atas, yaitu ke atmosfer. Namun, biasanya penguapan yang terjadi karena transpirasi ini jumlahnya lebih sedikit atau lebih kecil daripada penguapan yang terjadi karena evaporasi. Nah, tahapan yang ketiga adalah evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini merupakan gabungan dari evaporasi dan juga transpirasi loh. Dalam siklus hidrologi, evapotranspirasi ini sangatlah mempengaruhi jumlah air yang terangkut ke atas atau ke atmosfer bumi loh. Dapat dilihat pada video. Proses penguapan yang terjadi oleh tumbuhan dan oleh air yang ada di darat. Di rawa biasanya evapotranspirasi. Evapotranspirasi. Sawah, rawa. Adalah sublimasi. Sublimasi merupakan proses perubahan es Tapi lebih sering. atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa harus melalui proses cair terlebih dahulu. Sublimasi ini juga tidak sebanyak penguapan yang dilakukan oleh evaporasi maupun transpirasi. Karena dia beku ya, jadi sedikit. Yang kelima adalah kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan uap air menjadi partikel-partikel es. Dari proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi maupun sublimasi sudah mencapai ketinggian tertentu, maka uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Nah, perubahan wujud ini terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah saat berada di ketinggian tersebut. Partikel-partikel es yang berbentuk tersebut akan saling mendekati satu sama lain dan bersatu sehingga membentuk sebuah awan. Semakin banyak partikel es yang bersatu, maka semakin tebal dan juga hitam awan yang terbentuk. Tahapan yang keenam adalah adveksi. Adveksi ini terjadi setelah partikel-partikel es membentuk sebuah awan. Adveksi merupakan perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, namun masih dalam satu horizontal. Proses adveksi ini terjadi karena adanya angin maupun perbedaan tekanan udara sehingga mengakibatkan awan tersebut berpindah. Proses adveksi ini memungkinkan awan akan menyebar dan berpindah dari atmosfer yang berada di lautan menuju atmosfer yang ada di daratan. Tahapan yang ketujuh adalah presipitasi. Coba ingat tahapannya tadi. Pertama ada apa? Ada evaporasi, Transpirasi. terus ada yang dari tumbuhan tadi apa namanya? Transpirasi. Transpirasi itu akhirnya berubah menjadi kondensasi. Kondensasi itu jadi adveksi. Adveksi itu proses pergeseran awan. Jadi nggak langsung di situ nguap, di situ hujannya gitu. Kenapa Indonesia curah hujannya tinggi? Karena dikelilingi sama samudra gitu. Kenapa kalau negara-negara seperti Eropa, terus Amerika itu susah kali hujan? Kalau kita kan sikit-sikit hujan, pagi hujan, sore hujan, malam hujan. Mereka nunggu hujan itu lama. Mungkin bisa sampai 1 tahun itu sekali gitu. Ada yang pernah sampai setahun nggak hujan-hujan karena curah hujannya tadi volume transpirasi sama evaporasinya itu kecil. Nah, terus katanya karena tadi ada proses adveksi atau pergeseran awan tadi, terus terjadilah proses kondensasi. Kondensasinya kalau di daerah dingin dia jadi iya, khususnya di daerah Jayawijaya kalau Indonesia. Cuman itu yang bisa jadi di Papua. Kalau di daerah lain nggak cukup tinggi atau nggak cukup dingin, dia kan tunggu sampai suhunya tinggi gitu, baru bisa dia membeku. Baru terjadilah proses presipitasi atau mencairan awan hitam tadi akibat ada pengaruh suhu udara yang tinggi atau pada tahapan ini terjadinya hujan. Gitu. Jadi yang tadinya awalnya dia udah mau beku karena ada cahaya matahari dia jatuh gitu ya. Presipitas adalah proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada tahapan inilah terjadi
terjadinya hujan. Namun, tidak semua presipitasi menghasilkan air. Apabila presipitasi terjadi di daerah yang mempunyai suhu terlalu rendah, yaitu sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, maka presipitasi akan menghasilkan salju. Tahapan yang ke-8 adalah runoff atau limpasan. Ini merupakan proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Nah, pergerakan air tersebut terjadi melalui saluran-saluran seperti saluran got, sungai, danau, muara sungai, hingga samudra. Tahapan yang terakhir adalah infiltrasi. Nah, infiltrasi ini adalah resapan air ke dalam tanah. Air yang sudah berada di muka bumi akibat proses presipitasi tidak semua mengalir di permukaan bumi dan mengalami runoff loh. Sebagian dari air tersebut akan bergerak menuju pori-pori tanah, merembes dan akumulasi menjadi air tanah. Sebagian air yang merembes ini hanyalah sebagian kecil saja. Proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah ini disebut sebagai proses infiltrasi. Siklus hidrologi yang tahapan-tahapannya telah dijelaskan tadi. Apa tadi? Infiltrasi tadi apa? Airnya keluar dari yang paling terendah. Oke, good. Berarti nyimak ya. Kalian kemana? Mata kalian ke depan tapi rohnya nggak di sini. Apa tadi? Ya dari tempat tinggi ke tempat rendah. Dia kalau yang terakhir tadi infiltrasi, dia hujan itu kan nggak turun semuanya di daerah lembah. Kadang-kadang turun di daerah yang tinggi. Nah, terus air itu kan ngalir, itu namanya infiltrasi. Nah, bentuknya Allah itu nyiptakan, kita bisa belajar juga akan ilmu apanya spiritualnya. Kalau menciptakan alam ini betul-betul penuh perhitungan. Kalau dalam fisika, itu kan kalau di daerah dataran rendah, gravitasi kita cuma 9,8 meter per sekon. Tapi kalau di dataran tinggi, gravitasi kita 10. Kenapa beda gitu? Karena gini, kalau misalnya uap air itu majunya sama-sama besar gravitasi, maka kan nggak ada yang sampai ke langit kan, nggak terjadi hujan gitu. Jadi supaya sama cepatnya sampai ke langit, yang di daerah rendah ini gravitasinya lebih ringan, jadi dia lebih cepat sampai ke atas, akhirnya dia sama dengan yang hasil penguapan yang di daerah tinggi. Itulah makanya terbentuk awan untuk terjadinya hujan. Seandainya di daerah rendah sama tinggi sama jumlah gravitasinya, maka hujan itu sulit terjadi. Karena apa? Karena yang atas ini kan dia nunggu yang bawah ini sampai dulu, gitu, baru bisa terjadinya awan, gitu. Makanya kalau dalam fisika, tanya aja sama guru fisikanya, Ustadz, kalau misalnya di dataran rendah, pasti Ustadz itu bilang vertikal ke atas kan, pasti daerah lembah itu 9,8 gravitasinya. Tapi sering kalau guru-guru fisika supaya nggak sulit ngitungnya, dibulatkan dia jadi 10 meter per sekon, gitu. Padahal kalau yang aslinya secara biologis, gravitasi kita tuh di daerah rendah itu lebih kecil kebanding gravitasi daerah pegunungan, gitu. Itulah dealnya Allah tadi itu supaya bisa terjadinya hujan. Jadi untuk sekedar menjatuhkan air dari langit aja tuh penuh perhitungan, gitu. Gitulah kira-kira penjelasan dari fenomena di teks eksplanasi. Nah sekarang tadi kan kalian lihat tahapannya. Coba kalian buat pengertian hujan dulu. Terus gimana terjadinya hujan lewat bahasa kalian sendiri dengan urutan ini tadi. Kan lihat kan? Aduh. Cepat buat di buku latihan. Saya mau lihat. Kan tadi ada KD-nya kan disuruh membangun struktur teks eksplanasi. Itu memang tuntutan dari pemerintah, seperti itu KD-nya. Jadi kita buat pengertian sama cara terjadinya hujan aja. Cepat. Mana hilang kan? Nggak ada. Nggak usah. Nggak, pengertian hujan. Misalnya akan pernyataan umum itu tentang definisi. Jadi kamu buatlah di situ definisi. Hujan adalah proses terjadinya jatuhnya embun-embun atau hasil kondensasi dari langit ke daerah dataran, apakah itu dataran tinggi maupun dataran rendah. Proses terjadinya hujan dimulai dari kondensasi. Kondensasi adalah pengembunan, tapi sebelum kondensasi itu biasanya tumbuhan maupun air mengalami proses penguapan. Penguapan yang di air namanya evaporasi, penguapan oleh makhluk hidup namanya transpirasi. Kedua penguapan ini bergabunglah menjadi embun-embun yang disebut kondensasi. Kondensasi di daerah yang cukup dingin akan berubah menjadi butiran es yang kita sebut sebagai salju. Sementara kalau tingginya suhu, dia akan menjadi hujan yang turun di daerah pegunungan dan turun ke daerah yang lebih rendah yang kita sebut sebagai prosesnya infiltrasi. Udah gitu aja. Coba buat di buku ipanya supaya terbiasa. Jadi kalau nanti ujian disuruh buat struktur ini, teks eksplanasi udah paham.
Kalau nggak pernah dikerjain, nggak pernah ditulis, pasti cepat lupa. Sekaligus itu untuk catatan, tapi dibawa di latihan biar ada nilainya nanti. Saya Kalau masuk. hujan asam kan? Hah? Kalau hujan asam, Hujan asam itu dia terjadi karena polusi. Polusi itu kan rata-rata dari zat non logam kan. Kalian kan anak IPA kan? Asam terbentuk dari zat apa? Non logam kan. Kalau basa terbentuk dari zat-zat logam. Kayak misalnya kalsium, magnesium hidroksida, kalsium hidroksida, CaCO2 gitu kan. Kalau basa-basa itu dari kelompok logam unsurnya. Kalau asam dari kelompok non logam. Kelompok non logam inilah sumber pertama polusi. Misalnya seperti nitrogen, NO3, terus dari iya CO2 itu kan non logam. Bentuknya gas kan. Nah, harusnya kan waktu terjadi proses air itu kan H2O. H2O itu kan terjadi dari proses H ditambah unsur O2 gitu. Tapi waktu pengikatan itu ternyata hanya itu nggak sendirian, ada unsur NO3 atau ada unsur CO2. NO3 dan CO2 itu bernilai asam dalam pH. Maka waktu terjadinya air itu masuk unsur asam. Makanya yang turun itu jadi hujannya berasa asam dan sifatnya korosif. Korosif itu kalau jatuh ke tumbuhan dia mati, jatuh ke seng rumah dia berkarat, jatuh ke kulit itu iritasi. Itulah jeleknya hujan asam tadi. Jadi gimana supaya jangan terjadi? jangan hujan. Bukan, jangan banyak inilah emisi karbon tadi, dikurangilah pakai kendaraan, kulkas, AC juga tuh, AC, buangan AC itu tinggi kadar O3-nya. Hujan. Banyak di AC. Bukan. Nanti mall-mall itu pakai kipas. Iya, mall-mall itu paling penyumbang terbesar. Ini sedikit ini aja ya, karena dulu saya juga IPA gitu, jadi supaya tahu kenapa ozon itu bolong dan waktu COVID ozon itu balik lagi gitu kan. Kan ozon itu kan unsurnya apa? O3 kan? Kalau misalnya ada zat CO, ini kan karbon monoksida kan? Nah, ketika dia CO ini kan dia kecenderungannya ngambil O1 lagi. Dia kan bentuk stabilnya kan CO2 sebenarnya kan? Jadi CO ini yang dari kulkas, dari hairspray rambut kita, terus dari AC. Hairspray juga tuh. Iya, begitu dia naik ke langit, dia kecenderungan ngambil O1 lagi dari punya si ozon. Jadi ozon ini O-nya 3 sebenarnya. Si CO ini nggak mau dia CO aja, dia kepingin jadi CO2 gitu ibaratnya. Jadi ditariknya lah 1 O dari si ozon tadi. Akhirnya O tadi berubah jadi O2. Ini kan oksigen kan? Akhirnya oksigen itu nyebar ke udara. Hilanglah lapisan pelindung ultraviolet kita. Itulah makanya proses terjadinya lubang ozon tadi. Karena salah satu O-nya ditarik sama si CO. Gitu. Jadi rusak struktur kimianya. Maka begitu ada cahaya matahari tembuslah ultravioletnya tadi langsung ke tanpa saringan. Dan itu bisa buat kulit kita kena kanker. Terus kalau malam harusnya kalau ada O2 dia balik lagi ke angkasa, panas bumi. Kalau dia bentuknya CO2, dia kayak sifat kaca. Kaca kalau kena panas kan nahan panas kan. Nah, makanya dia ketika masuk ke bumi tertahan, nggak balik lagi keluar. Makanya kita kok malam kepanasan gitu kan. Nah, itu hasil dari CO2. CO2 itu mempertahankan panas gitu. Ini juga fenomena alam global warming, juga termasuk ke dalam teks eksplanasi gitu. Jadi supaya tahu kok bisa ya bolong O-nya gitu, apa dia dibolongi enggak, tapi karena si CO tadi kecenderungan merebut punyanya si O3. Maka dia berubahlah jadi O2. O2 itu dia tersebar di alam, nggak bisa membentuk lapisan, makanya bolong ozonnya. Oke, sekarang coba buat di buku latihannya tentang hujan boleh, atau mau fenomena global warming boleh, terserah. Tapi kalau bisa yang hujan tadi aja dulu, kan udah ada contohnya, jadi lebih gampang. Definisikan dulu hujan itu apa, lalu gimana prosesnya. Jangan lupa ada konjungsi karena daerah itu dingin, maka kondensasi tadi berubah menjadi titik-titik es salju, yang kita sebut sebagai salju. Apa tadi kalau pergeseran awan namanya? Apa tadi? Apa tadi? Pas saya juga lupa. Kedelapan adalah runoff atau limpasan ini merupakan kurang dari 0. Ini presipitasi ya. Presipitasi. Karena ada Adveksi. Adveksi ini kok nggak nampak di sini?
Bukan, ini kabel HDMI-nya. Mengakibatkan Kabel ininya yang kontak. Nah, ada. Adveksi. Nah, saya mau jelaskan, ini adveksi ini kan sebenarnya cuma sekedar pergeseran awan, gitu kan. Tapi ini dampaknya besar kali loh. Apa aja? Kalian pernah nggak nonton film? Nonton film yang saya pernah nonton film tuh dari langit itu jatuh butiran-butiran es yang sebesar balok, pecah mobil, pecah kaca rumah apa segala macam. Nah itu akibat proses adveksinya tadi itu tidak merata karena global warming. Jadi awan itu nggak bisa bergeser karena tekanan udara di sampingnya. Jadi air itu ngumpul di satu saat yang sama. Akhirnya baloknya itu bentuknya besar, nggak kayak salju. Kalau salju kan kecil-kecil. Dia besar sebesar balok es kita untuk buat es buah itu. Jatuhlah ke bumi dalam sebesar itu. Jadi kena kepala orang pecah. Itu terjadi pernah di Jepang. Iya loh, es sebesar ini loh jatuh ke kepala kita kayak mana nggak pecah? Hah? Pernah di Jepang. Itulah akibat global warming. Makanya tahun berapa ya kemarin? 83, kalian belum lahir lah itu. Jepang itu sempat mengkacai negaranya. Negara yang paling itulah paling apa ya kayak menentang Tuhan gitu. Satu-satunya negara yang pernah mengkacai negaranya itu Jepang. Jepang itu dikacainya gitu supaya melindungi negaranya. Tapi tiba-tiba turunlah hujan yang sebesar-sebesar balok itu ke negaranya, pecah kacanya itu semua. Jadi langitnya itu dilapisinya karena dia takut kena global warming, dikiranya dia bisa mengatur alam ini gitu kan. Jatuh tiba-tiba hujan sebesar balok-balok itu ke itu. Rupanya pas diteliti sama ilmuwan, itu karena proses adveksinya itu tadi. Awan itu nggak bergeser, jadi dia nggak merata nurunnya, cuman besar-besar di satu wilayah tertentu aja gitu. Karena si kaca ini tadi kan? Nggak, mungkin itu kan kalau kita apa ya, kalau kita kait-kaitkan gitu kan, ibaratnya kita ini manusia sampai mana lah kemampuan kita gitu kan. Dia kan mau mengendalikan alam ibaratnya gitu. Sampai langit pun mau diaturnya kayak mana gitu kan. Akhirnya kalau emang Allah mau gitu kan, akhirnya jatuh juga gitu. Artinya apa? Kadang-kadang proses-proses sederhana yang kita anggap Allah cuman awan bergesernya, cuman tetes-tetes airnya, ternyata di situ perhitungannya besar sekali gitu. Nggak bergeser awan itu tadi, pecah kaca jendela rumah kalian gitu. Makanya itulah perhitungan alam ini nggak main-main gitu. Makanya penting kita belajar teks ini supaya tahu gitu. Jadi segala sesuatunya itu dibuat pakai perhitungan. Apabila presipitasasi terjadi di Iya, daerah yang fusi. mempunyai suhu terlalu rendah, Saya ulang ya, sekali lagi saya ulang, tapi di sini langsung dibuat. Hal inilah yang disebut dengan evaporasi atau penguapan. Tahapan selanjutnya adalah transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan yang terjadi pada tubuh. Sama halnya dengan evaporasi. Transpirasi ini juga mengubah air yang berwujud cair dari tumbuhan menjadi uap air. Nah, uap air ini juga akan terbawa ke atas, yakni ke atmosfer. Namun, biasanya penguapan yang terjadi karena transpirasi ini jumlahnya lebih sedikit atau lebih kecil daripada penguapan yang terjadi karena evaporasi. Nah, tahapan yang ketiga adalah evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini merupakan gabungan dari evaporasi dan juga transpirasi loh. Dalam siklus hidrologi, evapotranspirasi ini sangatlah mempengaruhi jumlah air yang terangkut ke atas atau ke atmosfer bumi loh. Dapat dilihat pada video. Proses penguapan yang terjadi oleh tumbuhan dan oleh air yang ada di darat. Maka gabungan tersebut disebut evapotranspirasi. Tahapan yang keempat adalah sublimasi. Sublimasi merupakan proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa harus melalui proses cair terlebih dahulu. Sublimasi ini juga tidak sebanyak penguapan yang dilakukan oleh evaporasi maupun transpirasi. Yang kelima adalah kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan uap air menjadi partikel-partikel es. Dari proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi maupun sublimasi sudah mencapai ketinggian tertentu, maka uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Nah, perubahan wujud ini
terjadi karena pengaruh suhu udara yang Katakan kan, jika titik air tadi sudah mencapai ketinggian tertentu, jadi turunnya hujan itu ada level ketinggiannya juga. Dia kalau uap airnya nggak sampai pada level tertentu, dia nggak akan jatuh. Makanya itulah tadi fungsinya gravitasi itu ada yang 9,8 dan yang 10. Jadi ketinggiannya pas sama, dia jatuh baru bisa gitu. Itulah yang namanya kondensasi tadi. Kalau hujan es tadi. Hujan es tadi itu karena itulah daerahnya dingin. Kayak daerah Eropa kan memang dingin. Kalau kita kan dekat katulistiwa. Jadi dia lebih panas, lebih dekat matahari. awan. Semakin banyak partikel es yang bersatu, maka semakin tebal dan juga hitam awan yang terbentuk. Tahapan yang keenam adalah konveksi. Konveksi ini terjadi setelah partikel-partikel es membentuk sebuah awan. Konveksi merupakan perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, namun masih dalam satu horizontal. Proses konveksi ini terjadi karena adanya angin maupun perbedaan tekanan udara sehingga mengakibatkan awan tersebut berpindah. Proses konveksi ini memungkinkan awan akan menyebar dan berpindah dari atmosfer yang berada di lautan menuju atmosfer yang ada di daratan. Tahapan yang ketujuh adalah presipitasi. Presipitasi adalah proses mencarinya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada tahapan inilah terjadinya hujan. Namun, tidak semua presipitasi menghasilkan air. Apabila presipitasi terjadi di daerah yang mempunyai suhu terlalu rendah, yaitu sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, maka presipitasi akan menghasilkan salju. Tahapan yang kedelapan adalah runoff atau limpasan. Ini merupakan proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Nah, pergerakan air tersebut terjadi melalui saluran-saluran seperti saluran bor, sungai, danau, muara sungai hingga samudra. Tahapan yang terakhir adalah infiltrasi. Nah, infiltrasi ini adalah resapan air ke dalam tanah. Air yang sudah berada di Infiltrasi ada. Iya, resapan ke dalam saluran. tidak semua mengalir di permukaan bumi dan mengalami runoff. Sebagian dari air tersebut akan bergerak menuju pori-pori tanah, merembes dan berakumulasi menjadi air tanah. Sebagian air yang merembes ini hanyalah sebagian kecil saja. Proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah ini disebut sebagai proses infiltrasi. Siklus hidrologi yang tahapan-tahapannya telah dijelaskan tadi ternyata tidak hanya terdiri atas satu macam saja. Oke, silahkan dibuat sekarang. Udah. Itu udah dimasukkan nih hujan ke situ. Berarti udah habis. Hah? Maju aja. Hah? Langsung maju. Langsung ngomong. Boleh? Saya ambil nilainya ya. Iya, kalau benar saya ambil nilainya. Kalau mau nulis boleh, mau langsung lisan juga boleh. Mau langsung lisan? Bisa lihat. Nah, situ berdiri, coba jelaskan. Sambil kamera. Mau dekat kamera? Nah, boleh, silakan. Siklus hujan. Nah, hujan adalah definisikan dulu. Hujan adalah proses terjadinya kondensasi yang cair. Kondensasi yang turun ke bumi. Bumi. Oke, terus? Prosesnya terjadi dikarenakan evaporasi, Iya, evaporasi atau penguapan. atau penguapan. Hmm. Ada juga transpirasi. Dia terjadi karena tumbuhan. Itu lebih sedikit dari evaporasi. Iya, oke, terus? Juga Oh, transpirasi. Itu terjadi di sawah-sawah. Apalan sih Terus? Sublimasi. Sublimasi terjadinya di pegunungan atau di puncak-puncak es. Oke, terus? Baru kondensasi itu di saat butiran-butiran air menjadi es. Baru adveksi itu dari kondensasi menggeraknya awan. Baru adveksi baru apa? Terjadinya hujan. Namanya lupa saya. Run off. Runoff-nya dari atas ke bawah. Oh iya. Kalau terjadi hujan berarti dia jatuh ya. Jatuh run off baru dia infiltrasi ya, nyerap ke tanah. Infiltrasi penyerapan. Oke, good. Hendra Huda ya. Bisa. Oka panggilannya. Udah cepat, yang lain tulis boleh, silahkan. Biar saya ambil nilainya juga. Evakuasi apa? Evaporasi itu penguapan. Penguapan dari air.
Ini kok jadi widescreen gini ya? Ada sisa lagi nggak colokannya? Ada San. Inilah. Itu apa San? Oh iya. Maksud saya biar oh di sini bisa ya. Tapi ini nggak bisa pula. Cabut kipas. Kipas yang mana ini? Ini balik. Ini kan? Ntar ya. Soalnya dia mau mati dia. Grammarly is your personal writing assistant for clear emails, confident messages, stronger essays, and more. Because sometimes the kitchen table... Enggak, ini saya mau ambil untuk siswa kelas 12. Teks cerita sejarah. Kenapa? Gak apa-apa, biar jadi dokter beneran. Kalau hujan darah memang bisa. Hujan darah? Kayaknya nggak mungkin lah. Kecuali ada terjadi sesuatu di langit sana. Kemarin bisa karena di ada hujan darah. Hujan darah itu mungkin gini, bukan hujan darah, itu karena kadar timah di air tinggi, jadi warnanya jadi merah. Ada apa sih? Timah. Oh, kan. Timah itu juga kalau dia pada kadar tertentu warnanya merah.
Nah, jadi mungkin kayak yang saya bilang tadi, hujan asam itu kan ada kandungan logamnya juga. Dia nyatu ke air. Jadi warna air itu jadi agak merah. Cuman orang beranggapan itu hujan daerah. Kalau hujan daerah mana mungkin? Ini kan, ini alien perang. Hujan daerah. Apalagi Waalaikumsalam. Kemarin ada pinjam canvas? Ada canvas? ada. Syukur Sat. Oke. Kesehatan. Oke. Udah, biar saya ambil nilainya. Kemudian ada lagi. Wajib lah wajib. Di sini dia. Saat nonton film masa? Saya sempat waktunya, kita udah habis. Loh, Kan karena kan ini ada pelajaran berikut, nanti marah. prakarya itu penting kan? Nonton trailer aja. Prakarya siapa gurunya? Saat Ustaz. Robi Respati. Oh. Ibu Jamil, produser film itu Sat? Ah itu Sat. Tonight Show Sat. Bindes Sat, Bindes. Apakah Bindes? Bindes Sat. Ya. Ada film ya? Adalah Sudirman itu jenderal paling terkenal. Ada 4 pengasas dibuat di Jepang Sat. Tapi paru-parunya tinggal satu. Apa Sat? Paru-parunya tinggal satu. Dia waktu ikut perang paru-parunya itu udah tinggal satu. Itu nama Jenderal Sudirman. Zaman Soekarno. Katanya yang sakit itu Sudirman, bukan Jenderal Indonesia katanya. Itulah hebatnya dulu TNI Indonesia, bukan seperti sekarang. Dia pakai tandu perang itu, tapi strategi perang dia itu nggak pernah kalah kalau melawan Belanda. Makanya terkenal si Jenderal Sudirman itu. Udah. Kenapa dimasak Sat? Didonorkan paru-paru? Bukan, dia sakit. Jadi paru-parunya itu dibuang. Satu kayak rusak gitu. Wah, dibuang kalau masih hidup Sat. Iya kan, Iya. dioperasi, kalau nggak diinfeksi. Sama kayak ginjal loh. Kalau dijual masih laku Sat? Paru-parunya. Tergantung kalau ada yang nerima lah. Gak ada speaker, jadi kecil. Kalau kalian, hah? Kalian nggak ada, biasanya kalau muter ini video